Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian. Di video kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri proposal yang akan di accept ya atau di ACC oleh dosen. Jadi ada beberapa hal mendasar yang memungkinkan proposal kamu, proposal penelitian kamu, judul kamu ini akan diterima oleh dosen. Biasanya sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa diharuskan untuk melaksanakan seminar proposal atau sempro. Seminar proposal ini merupakan rencana penelitian yang di dalamnya terdapat dari bab 1 sampai dengan bab 3 ya. Kalau dalam skripsi itu dari bab 1 sampai bab 3. Dari mulai latar belakang kenapa meneliti itu sampai dengan metode yang digunakan untuk penelitian. Nah, ini harus dipaparkan dengan jelas. Kalau misalnya dirasa proposal yang diajukan ini bisa dilanjutkan penelitian, itu akan di ACC saat sempro atau seminar proposal. Setelah itu di ACC baru kita melanjutkan penelitian kita. Nah, setelah itu baru kita melakukan sidang. Nah, dalam pembuatan proposal penelitian dan saat menyeminarkan proposal itu, ternyata ada beberapa hal atau ada beberapa ciri yang ini pasti ya. Kalau ini ada, maka proposal kalian pasti di ACC. Nah, kalau poin-poin yang saya sebutkan ini ada dan jelas. Nah, maka dari itu ini bisa disimak dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi proposal yang akan di ACC ya. Yang pertama, mempunyai latar belakang jelas. Tentu latar belakang merupakan hal yang mendasar saat dosen ini melihat seberapa penting, seberapa urgent, seberapa harus penelitian yang kalian ajukan tuh dilakukan. Nah, itu biasanya ada di latar belakang. Maka di latar belakang ini harus dijelaskan dengan jelas. Poin yang ada di latar belakang ini hal yang melatar belakangi kenapa kita melakukan penelitian itu. Nah, biasanya di sini ada gap penelitian, dijelaskan gap penelitian atau masalah serta fenomena. Nah, kalau itu sudah jelas di dalam latar belakang, kemungkinan besar proposal kalian akan diterima karena memang penelitian kalian layak untuk dilakukan. Itu ada di latar belakang. Makanya dalam penyusunan latar belakang ini harus betul-betul bagus dan jelas ya. Ada data yang memang mendukung dari permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan atau alasan-alasan kenapa kita melakukan penelitian itu. Ya, pertama ciri-ciri proposal yang akan diselesaikan adalah latar belakang yang jelas. Kemudian yang kedua biasanya ada dosen yang memang melihat bahwa apakah isu-isu yang diangkat ini menarik atau terbaru. Nah, ini perlu kita sampaikan bahwa kita ini meneliti hal-hal yang menarik untuk diteliti dan membahas fenomena-fenomena yang terbaru atau terkini ya, isu-isu terkini, sehingga itu akan sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kalau misalnya kita angkat isu-isu yang lama, mungkin udah banyak juga yang meneliti dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Nah, biasanya kalau penelitian kita relevan dengan kondisi saat ini, itu kemungkinan besar akan lolos proposal penelitian kita. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mempunyai tujuan dan manfaat penelitian yang jelas. Nah, tentu ya dalam pembuatan penelitian itu harus ada manfaatnya. Tujuan jelas, manfaatnya ada. Nah, biasanya kalau misalnya kita angkat permasalahan-permasalahan terkini, itu sudah jelas ada manfaatnya yang kita sampaikan seperti apa dan itu relevan dengan kondisi saat ini. Nah, biasanya tujuan ini adalah harus relevan dengan permasalahan yang kita sebutkan dan rumusan masalah yang kita buat.
baru tujuan itu merujuk ke sana. Itu kalau udah jelas tujuan dan manfaatnya, saya rasa tidak akan sulit untuk lolos ya, sehingga proposal kita di ACC. Nah, lalu yang keempat ini mempunyai landasan teori yang kuat dan mendasar ya. Kita cantumkan landasan teori-teori yang relevan dengan permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan di bab 1. Nah, landasan teori ini biasanya di bab 2 termasuk penelitian terdahulu. Kita harus betul-betul membangun sebuah kerangka teori yang kuat yang mendukung terhadap permasalahan-permasalahan yang kita sampaikan di bab 1. Lalu yang kelima mempunyai metode yang sesuai. Nah, banyak metode penelitian. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mix method ya. Kuantitatif masih banyak lagi, kualitatif pun sama, masih banyak jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, kita harus memilih jenis atau metode yang sesuai dengan permasalahan, dengan rumusan masalah, dengan tujuan penelitian kita. Kalau memang sudah sesuai, tentu ini akan bagus sekali dan kemungkinan besar akan lolos. Lalu yang terakhir adalah sesuai dengan pedoman penelitian. Sesuai dengan pedoman penelitian artinya saat membuat sebuah tulisan proposal itu harus sesuai dengan pedoman yang diharuskan ya, dari mulai penulisan, pengutipan dan lain sebagainya. Itu harus sesuai. Lalu tambahannya adalah lulus atau lolos ya, lolos cek plagiarisme. Nah, itu adalah ciri-ciri proposal yang pasti akan di-ACC oleh dosen. Saya ulangi lagi, kita rangkumkan. Yang pertama, latar belakang yang jelas. Di antaranya adalah terdapat permasalahan, fenomena atau nanti ada gap penelitian, sehingga itu adalah alasan kenapa penelitian itu harus dilakukan. Yang kedua, kita membahas isu-isu terkini atau terbaru dan menarik. Nah, kemudian yang ketiga, mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Yang keempat, mempunyai landasan teori yang kuat ya, kerangka teori yang bagus, yang jelas juga. Yang kelima, metode penelitian yang sesuai. Dan yang keenam, sesuai dengan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi di kampus masing-masing, serta sudah lolos uji plagiarisme. Nah, itu saja 6 hal atau 6 ciri proposal yang akan di-ACC. Kalau misalnya proposal teman-teman sudah mencakup ke-6 itu, jangan ragu lagi, itu pasti di-ACC. Kalau misalnya ada hal-hal yang ragu, dilengkapi. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.